يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam, sebab wudu adalah menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan sholat. Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang mahfumnya, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Namun saya harap kepada para sahabat agar menonton video ini hingga selesai, agar para sahabat bisa memahaminya secara mendalam dan untuk menambah ilmu serta pengetahuan. Kesalahan yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua adalah tidak sempurna membasuh anggota wudu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dari Khalid bin Midan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Lalu yang ketiga adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-keraguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan syaitan. Yang keempat yaitu boros dalam menggunakan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam menggunakan air. Maka beliau saat berkata,
apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima adalah menyebut nama Allah dalam WC atau masuk ke dalamnya. Dengan membawa sesuatu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang membuang air kecil. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak diisyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam kitab, tidak dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh adalah tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa saja yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah sunnah dalam wudu, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung sampai ke pangkal hidung. Dan istinsar adalah mengeluarkan kembali air yang telah dimasukkan ke dalam hidung tersebut dengan kuat. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Umran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak benar. Yang kesembilan adalah menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10 adalah berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu. Dikatakan tidak ada doa dari Rasulullah SAW pada saat membasuh dan mengusap diri sendiri. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah buatan orang yang tidak berdasar. Lalu doa yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memperkenalkan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.